Keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, para sahabat di mana saja Anda berada, para dosen, karyawan, juga mahasiswa dan mahasiswi, apa kabar? Semoga Anda semua ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Kita kembali bertemu, bersekutu dalam acara Maranatha Family Fellowship di kesempatan ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Engkau telah menyertai kami di sepanjang hari-hari hidup, terkhusus di masa pandemi. Saat ini kami berterima kasih Engkau boleh menyediakan waktu untuk kami bersekutu, menaikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semua ini menjadi hal yang indah untuk kami nikmati. Karena itu kami mohon Allah dalam kuasa Roh Kudus membimbing kami dari awal sampai akhir persekutuan yang kami lakukan secara daring ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para sahabat, dimanapun Anda berada, kita bersyukur di masa pandemi ini ada satu sobat setia yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mengangkat satu lagu pujian, Sobat Setia. Saudara-saudara, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh hambanya Pak Sunjoyo. Beliau akan membawa kita untuk merefleksikan satu tema yang menarik tentang bagaimana kita mengembangkan atau membangun sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang hari ini kita miliki. Saya persilahkan Pak Sunjoyo untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi inspirasi. Dan hari ini saya diberikan satu topik oleh panitia
MFF adalah potential resources. Dan saya ingin berbagi kepada para sahabat Maranatha tentang hal ini. Dan sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami bersyukur kepada Engkau, terima kasih Tuhan telah mempersiapkan kami setiap pribadi, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang berkata-kata. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami keterbukaan pikiran, hati dan jiwa supaya kami bisa menyerap apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui MFF hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami dimanapun kami berada. Dengan berbagai keterbatasan kami, namun kami bisa terus belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, kiranya segala potensial yang kami miliki boleh kami optimalkan dan kami boleh belajar melalui sesi ini bagaimana cara mengoptimalkannya dan kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang sungguh menyerahkan hidup untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kepada-Mu ya Allah kami serahkan seluruh keberadaan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Maranatha, saya diberikan satu judul, satu topik yang sangat menarik ketika Bapak Pendeta Rudianov menghubungi saya, memberikan satu topiknya menarik. Bicara tentang potential resources. Nah, saya ingin mengubah sedikit topik ini dengan developing the potential resources. Nah, resources yang dimaksud di sini bukan resources segalanya, tetapi saya akan berfokus kepada resources yang berkenaan dengan human capital. Kita akan berfokus kepada manpower yang ada di Maranatha. Kita akan berfokus apa yang kita bisa lakukan dengan potensial manpower yang luar biasa di Maranatha. Itu sebab saya mengubah sedikit judulnya menjadi developing the potential resources. Sahabat Maranatha, ada satu kisah di dalam Keluaran 18 ayat 17 hingga 26. Kisah ini adalah kisah yang sangat menarik. Nanti para sahabat pemimpin, sahabat Maranatha bisa membacanya sendiri. Tetapi saya akan membacakan hanya beberapa bagian. Kemudian saya akan uraikan beberapa bagian lainnya untuk berfokus kepada apa yang dilakukan oleh Yitro, mertua Musa, dan Musa sendiri. Dalam Keluaran 18 ayat 17b hingga 18 berbunyi demikian. Tidaklah baik seperti yang kau lakukan itu. Pernyataan ini adalah pernyataan Yitro, mertua Nabi Musa kepada Musa. Ketika Yitro melihat Musa begitu lelah melayani umat Israel, bangsa Israel yang begitu besar, melayani segala hal, dan bangsa Israel ngantri begitu panjang menanti untuk bertemu dengan Musa, menceritakan tentang persoalan yang mereka hadapi. Berbagai persoalan diceritakan langsung kepada sang Musa. Bayangkan, bangsa Israel begitu banyak, mereka ngantri untuk mendapatkan solusi dan mendapatkan keputusan dari Nabi Musa. Satu harian mereka harus ngantri. Kadang-kadang mereka harus kembali ke rumah belum mendapatkan kesempatan karena antrian begitu panjang. Yitro pada saat datang menemui Musa, Yitro melihat Musa pasti akan kelelahan. Dan itu sangat tidak baik. Sehingga muncul pernyataan di ayat ke-18. Keluaran 18 ayat ke-18. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Yitro mau kasih tahu kepada Nabi Musa bahwa pekerjaan berat ini tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Ini harus melibatkan orang lain. Saya berpikir konteks ini juga mirip dengan konteks yang ada di Maranatha. Maranatha punya visi, punya misi yang begitu luar biasa. Sudah bertahun-tahun kita pergumulkan hal ini. Dan pekerjaan besar ini tidak mungkin kita lakukan oleh beberapa orang saja. Oleh rektor, wakil rektor. Oleh
para dekan, kabiro, kepala badan, dan mungkin kepala lembaga, koordinator, dan sebagainya, kepala bagian dan sebagainya, direktorat. Tidak mungkin bisa dilakukan mereka saja. Tetapi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang-orang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini relevan ketika kita ingin memberdayakan banyak orang? Kisah tentang percakapan Yitro dan Nabi Musa ini menggambarkan Alkitabiah. Apa yang harus kita lakukan ketika menangani begitu banyak orang dengan berbagai persoalannya. Saya akan lanjutkan dalam Keluaran ke-18, 19 sampai 26. Saya akan ceritakan sedikit saja tentang key points atau pointers dari peringkop ini. Ajarkanlah berbagai ketetapan dan keputusan. Itu yang dinyatakan oleh Yitro, mertua Nabi Musa. Ajarkan kepada siapa? Kepada umat atau kepada bangsa Israel. Kalau dalam konteks Maranatha berarti ajarkan kepada seluruh anggota Maranatha. Baik itu pemimpin, baik itu para pejabat, baik itu dosen, karyawan, mahasiswa. Kita ajarkan kepada mereka semua. Konteks yang pertama ini yang diajarkan bicara masalah policies. Karena bicara masalah ketetapan, bicara masalah keputusan. Yang kedua, beritahukanlah jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Artinya arah yang harus dilewati. Prosedur yang harus dilewati. Dan termasuk juga bicara tentang pekerjaannya apa. Ini bicara masalah job description. Kalau setiap orang mengerti tentang peran dan tanggung jawabnya, maka mereka tidak perlu bingung apa yang harus mereka kerjakan. Satu sisi kita bicara masalah ada aturan di dalam Maranatha. Yang kedua kita juga bicara tentang ada cara untuk melakukannya step by step. Bahkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang ketiga yang menarik adalah setelah mendefinisikan tentang job desk dan didahului oleh policies, maka tahap ketiga adalah carilah orang-orang yang pertama cakap atau skillful dan takut akan Tuhan. Cakap itu bicara masalah hal yang berhubungan dengan kompetensi. Sementara yang takut akan Tuhan berhubungan dengan spiritualitas. Dan kalau kita mau cari orang yang tepat untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Maranatha atau kader-kader pemimpin, ini menjadi syarat jika kita berkaca dari Keluaran 18. Yang kedua, selain bicara masalah skillful atau kompetensi dan spiritualitasnya harus bagus, takut akan Tuhan, yang kedua bicara masalah dapat dipercaya. Ini bicara masalah trustworthiness. Seorang pemimpin harus bisa diandalkan, harus bisa dipercaya. Bagaimana cara untuk mendapatkan kepercayaan? Yaitu dia konsisten melakukan apa yang dia katakan dan kinerjanya bagus. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu. Di dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus mampu melahirkan pemimpin baru. Apabila tidak mampu melahirkan pemimpin baru, maka akan lahir masalah besar di kemudian hari. Itu sebab mengapa banyak sekali lembaga institusi di dalam satu siklus kepemimpinan berikutnya, itu tidak ada pemimpin yang lahir. Karena apa? Tidak dipersiapkan. Karena dalam institusi atau lembaga tertentu ini tidak punya program pengembangan kepemimpinan. Yang berikutnya adalah bicara tentang apa? Mereka adalah orang yang benci kepada pengejaran suap. Ini bicara masalah integritas. Mirip dengan nilai-nilai yang dianut oleh Maranatha, bukan? Maranatha punya nilai ICE, integrity, care, excellence. Kalau kita bicara masalah cakap, itu bicara masalah excellence. Kalau kita bicara masalah dapat dipercaya, berarti orang ini selain dia komit terhadap apa yang dia lakukan, dia juga membangun hubungan dengan sesama. Sehingga bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, benci kepada pengejaran suap. Itu artinya bicara masalah integritas, kredibilitas. Nah, syarat ini menjadi syarat bagaimana kita mulai mencari
resources yang ada di Maranatha. Siapa yang paling berpotensial untuk dikembangkan secara khusus? Kita tidak bisa mengembangkan semua orang dengan cara yang sama. Ada kelompok tertentu harus kita kembangkan dengan cara yang berbeda dan kita kelompok-kelompokkan. Untuk yang paling berpotensial, ini kita bisa kembangkan pertama. Yang kurang potensial kita bisa kembangkan dengan cara yang berbeda. Jadi, kita tidak bisa memperlakukan semua orang berbeda. Hukum pertama dan hukum utama psikologi adalah setiap orang itu berbeda. Itu sebab harus diperlakukan dengan cara berbeda, dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Yang berikutnya, dalam keluaran 18 dikatakan bahwa setelah diperlengkapi dengan segalanya, apabila mereka belum cakap bagaimana, berarti harus diperlengkapi. Ada 3 proses di dalam memperlengkapi. Nanti saya akan sharing lebih lanjut. Pertama disebut dengan nurturing. Nurturing adalah membimbing. Kemudian yang kedua adalah equipping, memperlengkapi. Dan yang ketiga adalah developing, mengembangkan. Kalau untuk pemimpin yang sangat muda atau belia dalam konteks mereka tidak skillful, berarti kita harus mulai dari yang bawah, yaitu dengan nurturing. Kalau mereka sudah selesai dari nurturing, kita mulai bisa memperlengkapi. Dan yang kalau sudah diperlengkapi, untuk pertumbuhan lebih strategis, kita bisa mengembangkan. Nah, sahabat Maranatha, saya ingin berikan satu kunci lagi. Ketika mereka sudah cakap, mereka sudah takut akan Tuhan, mereka sudah dapat dipercaya, kemudian mereka benci akan pengajaran suap, punya integritas yang luar biasa, maka apa yang harus mereka lakukan? Mereka baru bisa ditempatkan. Di sini kita kan tempatkan mereka menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Dalam konteks Maranatha, saya membayangkan pemimpin 1000 itu adalah level rektorat, rektor, wakil rektor. Pemimpin 100 ini adalah level yang lebih bawah, level yang ada di level fakultas, dekan, wakil dekan. Kemudian pemimpin 50 ini adalah jurusan, kajur, sekjur, kaprodi, sekprodi. Kemudian untuk yang pemimpin 10 ini adalah koordinator KBK. Nah, hal yang sama juga kita bisa setarakan apakah itu lembaga, biro, dan sebagainya. Saya tidak bahas lebih lanjut. Tapi Bapak Ibu, sahabat pemimpin di Maranatha akan paham. Kira-kira yang 1000 itu setara dengan apa, yang 100 setara dengan apa. Saya akan langsung masuk kepada hal-hal yang lebih praktis. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi potensial leaders? Karena di luar sana, di dalam Maranatha, begitu banyak sekali potensial yang tidak terberdayakan. John C. Maxwell katakan gini, understanding to develop positive, successful people look for the goal, not the dirt. Pahami untuk mengembangkan sesuatu yang positif, untuk mengembangkan sukses, orang-orang yang sukses, carilah, temukanlah gold, golden nugget, bongkahan emas, dan bukan pasir. Ini menjadi penting untuk kita mulai pikirkan bagaimana kita kembangkan. Apakah ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Yitro dan dilakukan oleh Nabi Musa? Oh tidak. Yitro dan Nabi Musa justru ketika sudah itu selesai, Yitro menyarankan tempatkan mereka menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Itu sama persis. Setelah ini selesai mereka lakukan semua, maka orang-orang ini yang sudah jadi baru ditempatkan. Jadi kita tidak bisa sembarangan menempatkan orang asal mereka mau. Atau asal mereka senior. Atau asal mereka punya gelar yang panjang. Temukan orang yang tepat dengan berbagai kapasitas mereka. Saya akan lanjutkan secara cepat. Bagaimana caranya kita memilih orang yang tepat di dalam tim utama dalam kepemimpinan? Kita menggunakan 5A. 5A. Saya punya satu quote untuk kita bisa kembangkan mereka. The right person in the right job and at the right organization for the right future. Seringkali orang tertentu
cocok hari ini. Tapi 3 tahun kemudian udah nggak cocok. Sebelum jabatannya turun, udah nggak cocok. Oleh sebab itu kita harus memilih pemimpin bukan hanya cocok hari ini. Harus cocok juga di masa mendatang. Oleh sebab itu harus mencari orang yang mau terus belajar. Karena kemampuan hari ini untuk menyelesaikan masalah hari ini. Dan untuk masalah hari esok tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hari ini. Apa yang dimaksud dengan 5A? A pertama, assessment of needs. A yang kedua adalah assets on hand. Kita harus tahu kebutuhan kita. Yang kedua adalah kita harus tahu apa yang kita miliki. Kapasitas yang sudah kita punya. Yang ketiga adalah ability of candidates. Kemampuan, kompetensi dari setiap kandidat untuk ditempatkan. Kemudian attitude of candidates. Ini bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan karakter. Dan yang berikutnya adalah accomplishment of candidates. Ini bicara masalah prestasi, track record dari kandidat sebelumnya. Saya tidak kebayang kalau ada yang mengatakan bahwa dia sangat baik tetapi dia tidak pernah punya prestasi. Menurut saya berlebihan untuk menyatakan dirinya baik. Ketika kita sudah dapatkan 5S tadi, maka apa kualifikasi, kualitas untuk kita temukan di dalam seorang pemimpin? Yang pertama adalah karakter. Karakter ini sangat penting. Seorang pemimpin yang sudah tidak punya karakter, sepinter apapun, seskillful apapun, maka dia hanya bisa bertahan sementara. Karakter ini yang akan menjadi patokan utama kita. Itu sebab karakter juga berhubungan dengan yang berhubungan dengan spiritualitas, takut akan Tuhan. Dan bisa dipercaya yang tadi saya sudah sebutkan ketika Yitro menjadi konsultan dari Nabi Musa. Yang berikutnya adalah influence. Seorang pemimpin itu harus punya pengaruh. Pengaruhnya bukan karena posisi, pengaruhnya itu karena karakternya. Kemampuan dia untuk menyelesaikan banyak masalah akan melahirkan para pemimpin baru. Jadi John punya 5 tingkat kepemimpinan. Tingkat yang paling rendah adalah posisi. Orang punya pengaruh karena posisinya. Tingkat yang kedua, dia punya hubungan baik. Dia punya pengaruh karena punya hubungan baik. Tingkat ketiga adalah dia punya prestasi. Baik di unit kecil maupun unit yang lebih besar. Ini bicara masalah prestasi, kinerja. Yang keempat, dia punya pengaruh yang lebih besar. Di tingkat keempat itu adalah ketika dia mengembangkan orang-orangnya. Jadi orang-orang yang bersama dengan dia merasa bertumbuh dengan baik. Memang tidak enak ketemu dengan pemimpin seperti ini. Karena disuruh belajar melulu. Tetapi dia punya pengaruh besar karena melahirkan pemimpin baru. Tingkat yang terakhir, dia adalah seorang yang disebut dengan pemimpin puncak atau pinnacle. Pemimpin ini adalah pemimpin yang punya karakter dan dia dihormati oleh banyak orang. Respect dari orang-orang. Kemudian yang berikutnya punya positive attitude. Yang berikutnya punya excellent people skill. People skill bicara tentang relationship dengan orang lain. 85% kualitas kepemimpinan itu harus diisi oleh kemampuan seseorang membangun hubungan. Jadi konten, komposisi dari kepemimpinan 85%-nya adalah hubungan. Self-discipline, confidence, proven track record yang terbukti bahwa memang di dalam perjalanan kepemimpinannya ini memberikan hasil yang memukau dan itu bisa layak untuk dijadikan salah satu kekuatan bagi seorang pemimpin. Evidence gives. Dia punya anugerah yang Tuhan memang percayakan untuk menjadi pemimpin. Tidak semua orang ditugaskan untuk mengepalai sesuatu. Tapi ada beberapa orang memang diberikan karunia ini. Namun karunia hanya tinggal karunia kalau tidak dikembangkan. Maka orang-orang harus mengembangkan dan Maranatha sebagai institusi bertanggung jawab untuk mengembangkan orang-orangnya. Kemudian memiliki effective communication skill. Dan yang terakhir, discontent with the status quo. Tidak sepakat dengan itu-itu saja. Tidak suka dengan kemapanan. Dan dia suka melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk membuat Maranatha semakin lebih baik. Nah, pertanyaan lebih lanjut, tadi saya sudah katakan bahwa ada 3 level di dalam mengembangkan orang. Nurturing, equipping, and developing. Kita mulai dari nurturing. Bagaimana kita nurturing potential leaders? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita gunakan satu rumus yang kita sebut sebagai BEST. Believe in them. Percaya apa yang mereka bisa berikan.
Yang kedua, encourage them. Kita harus mensupport mereka, mendukung mereka. Yang ketiga, share with them. Share with them ini bicara tentang apa? Berbicara tentang apa mimpi Maranatha. Apa yang harus dicapai Maranatha. Dan ini bukan hanya bicara masalah misi, visi, dan nilai-nilai Maranatha. Tetapi berbagi hidup termasuk apa yang sudah kita lakukan. Apa yang orang lain lakukan. Kemudian, trust them. Jadi ingat, believe in them. Encourage them. Share with them. And trust them. Kemudian, kalau sudah demikian, apa yang harus kita lanjutkan? Kita bisa lakukan nurturing lebih lanjut dengan cara tunjukkan transparansi. Saya kira banyak pemimpin tidak transparan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinannya. Dan ini sangat berbahaya. Dengan transparansi, maka kita bisa mendapatkan pengakuan dan belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan kita. Jadi transparansi ini lebih cenderung kepada kelemahan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi pergumulan. Dengan demikian, orang-orang yang punya kapasitas menolong kita itu bisa berbagi, yang ini saya bisa bantu, yang itu saya bisa bantu. Seringkali kita ingin menunjukkan kekuatan kita luar biasa dan kita enggan untuk berbagi kelemahan. Kemudian, tunjukkan konsistensi, punya harapan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi. Kemudian jangan lupa, ketika kita ingin mengembangkan orang, pastikan itu adding value to others. Ini bicara masalah signifikan. Kehadiran kita bukan hanya untuk sukses pribadi, tapi harus signifikan, yaitu berdampak positif bagi orang lain. Kemudian, menyediakan rasa aman. Rasa aman dengan kejelasan, dengan berbagai hal yang harus kita miliki, dan sebagainya. Itu hal-hal yang akan menolong orang-orang di sekitar kita itu jelas. Perintah jelas, peran jelas, aturan jelas. Meskipun kita dinamis melakukan perbaikan-perbaikan, tapi tidak sering-sering mengubah itu. Sangat melelahkan. Dan berikan garansi bahwa mereka akan baik-baik saja ketika bersama dengan ibu bapak. Kemudian jangan lupa berikan reward kepada mereka yang berprestasi. Nah ini sering lupa, karena semua dianggap pelayanan, tidak perlu ada reward lagi. Kemudian kita jangan lupa juga melakukan sistem yang baik dalam support seluruh bagian organisasi kita. Apa yang harus kita lakukan? Di situ perlu money. Perlu emotional support. Maka emotional support ini bicara masalah relasi. Kita harus empati dengan orang-orang tertentu yang membutuhkan empati. Kemudian ada skill training. Perlu ada program pengembangan kepemimpinan secara berkala dan berkelanjutan. Equipment, peralatan, sumber daya yang kita miliki itu harus menunjang untuk apa yang kita mau capai. Kemudian yang paling penting adalah personil. Itu yang seringkali kita lupakan. Dan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pemimpin di dalam membangun trust? Tadi saya sebut-sebut. Kebetulan di dalam salah satu coaching yang diberikan oleh Yitro, mertua Nabi Musa. Salah satunya adalah trust. Apa yang harus kita lakukan? Trust itu singkatan dari time, respect, unconditional positive regard, sensitivity, and touch. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memperlengkapi untuk mencapai excellence. How to equip for excellence. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan personal. Hubungan personal ini sangat penting. Banyak sekali pemimpin itu hanya hubungan formal. Tidak ingin melakukan hubungan personal. Ingat, hubungan personal tidak bisa dilakukan secara formal. Hubungan personal hanya bisa dilakukan secara informal. Yang kedua adalah share your dream. Dream yang pertama yang kita bagikan itu adalah dream dari Maranatha. Dream dari organisasi. Kemudian sebagai seorang pemimpin, menerjemahkan dream itu dengan lebih spesifik, lebih tajam. Dan dream itulah yang dibagikan. Ketika kita berbagi dream, maka ini pun harus dilakukan secara informal. Person to person. Dalam pertemuan-pertemuan informal. Pertemuan formal boleh dipresentasikan, tapi itu tidak banyak memberikan inspirasi. Berbagi, sembari makan berbagi, tanyakan feedback, apa yang bisa dilakukan dan sebagainya, itu akan menolong. Ask for commitment, mintalah komitmen setiap orang. Kita terbiasa sebagai seorang pemimpin yang punya posisi untuk memberikan perintah, tapi kita tidak bertanya komitmen.
Sebagai seorang pemimpin yang baik, kita lebih suka menggunakan pertanyaan untuk memimpin orang lain daripada menggunakan perintah. Yang berikutnya, set goals for growth. Buatlah visi diturunkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih pendek. Tujuan yang diturunkan lagi menjadi objektif, sasaran-sasaran yang lebih pendek. Sasaran diturunkan lagi menjadi target. Target mingguan, target bulanan. Dan kita bisa buat objektif sasaran untuk triwulanan, 1 semester. Tujuan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan kita bisa buat juga untuk yang lebih panjang, yaitu visi minimal 10 tahun. Dan kita juga harus lakukan komunikasi atas hal-hal yang sifatnya fundamental. Kalau di dalam Maranatha konteksnya adalah NHK. Apa artinya integrity? Apa artinya care? Apa artinya excellence? Dan itu harus berbasis pada perilaku. Perilaku yang integritas itu kayak apa? Kita seringkali hanya punya nilai, tapi kita tidak punya perilaku yang menggambarkan setiap nilai itu. Lalu, apa yang harus dilakukan berikutnya? Yaitu ketika kita melatih orang-orang kita, mengembangkan orang-orang kita, ada 5 proses yang harus dilakukan. I mentor, saya ulangi, I model, I mentor, I monitor, I motivate, and I multiply. Jangan lupa, pertama harus dilakukan adalah menjadi teladan. Yang kedua, kita mulai melatih orang, yaitu menjadi mentor. Yang ketiga, monitor pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jika mereka melakukan kesalahan dan sebagainya, kita bisa koreksi. Lakukan motivasi. Dan yang terakhir, multiplikasi, yaitu mereka sudah menjadi pemimpin. Kalau ini tidak dilakukan, maka kita tidak punya pemimpin di masa yang akan datang. Lakukan setiap hari di sepanjang Maranatha ada. Sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Kemudian, jangan lupa, give them the big three. Yang pertama yang harus diberikan adalah responsibility. Berikan mereka tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab tanpa authority. Kasihan. Tanggung jawabnya besar tapi tidak punya otoritas. Berikan mereka otoritas. Yang kedua. Yang ketiga adalah berikan mereka accountability. Yaitu berikan kesempatan mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan. Dan, kalau kita bicara dalam konteks ini, apa yang harus dilakukan? Equipping meeting perlu dilakukan secara berkala. Yang kedua adalah berikan mereka resources yang mereka butuhkan. Seringkali kita tidak memberikan mereka resources yang memadai untuk mereka melakukan sesuatu. Apakah langganan e-jurnal, apakah membelikan berbagai buku-buku terbaik di perpustakaan kita, dan berbagai fasilitas yang lain. Termasuk uang tentunya. Jika mereka harus bekerja lebih keras, mereka layak mendapatkan lebih banyak. Kemudian secara sistematis harus dilakukan pemeriksaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan supaya semuanya on the track. Dan bagaimana caranya kita mengembangkan para potensial leader? Kita sudah bahas bagaimana kita nurturing, membimbing, kemudian kita sudah bicara tentang memperlengkapi, sekarang kita bicara tentang mengembangkannya. John katakan, the growth and development of people is the highest calling of leadership. Jadi panggilan tertinggi kepemimpinan itu adalah pertumbuhan dan pengembangan orang. Apakah Maranatha melakukannya? Apa yang harus dilakukan dalam pengembangan? Yang pertama kita harus melakukan pelatihan untuk pertumbuhan yang sifatnya pribadi. Personal, artinya setiap orang harus punya program pelatihan untuk mereka. Maranatha harus memiliki dengan berbagai level. Yang kedua adalah focus is on person. Fokus kepada potensial setiap orang. Itu sebab hari ini kita bicara satu topik yang sangat menarik, potensial resources, potensial persons. Kemudian harus terjadi transformational. Leadership itu harus dibangun di mana-mana, di setiap layer. Supaya kita bisa punya pemimpin 1000, punya pemimpin 100 yang cukup banyak. Sehingga kapan saja digantikan, kita sudah punya orang-orang seperti itu. Termasuk pemimpin 10. Multiplies leadership. Ini bicara masalah kaderisasi, regeneration. Empowering, pemberdayaan. Kita bicara mentoring, one on one atau one on group, small group. Kemudian character oriented, yang dibangun habis-habisan adalah karakter. Dan selain masalah keterampilan dan pengetahuan. Kemudian ini bicara masalah pertumbuhan yang jangka panjang dan jumlahnya biasa untuk pengembangan tidak terlalu banyak.
Untuk yang di-equip itu lumayan banyak. Yang paling banyak seluruhnya itu harus dilakukan pembimbingan adalah semua karyawan. Maka nurturing untuk semua. Equipping banyak. Dan developing hanya sekelompok orang yang paling berpotensial. Tanyakan 3 pertanyaan motivasi. What do you want? What they want? Yang kedua, do they have a way of getting what they want? Yang ketiga, will they be rewarded if successful? Yang terakhir adalah, will they be rewarded if successful? Apakah mereka mendapatkan penghargaan yang memadai ketika mereka sukses? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan, be a good listener. Kita harus tahu kebutuhan setiap orang, kita harus tahu potensial mereka, apa kekuatan mereka. Kembangkan mereka sesuai dengan potensial mereka dan kekuatan mereka. Bakat, anugerah yang mereka punya. Kalau bahasa kerennya kita sebut talenta mereka. Good leaders are good listener. Yang kedua, kembangkan perencanaan untuk pertumbuhan pribadi. Sifatnya harus pribadi. Dan yang ketiga adalah practical step for personal growth. Ada langkah-langkah praktis yang mereka bisa lakukan untuk pertumbuhan pribadi. Kita harus berikan. Keep the growth going. Setiap pemimpin harus terus bertumbuh. Orang-orang yang dibawanya harus terus bertumbuh. Ketika tidak bertumbuh, maka organisasi pasti tidak akan bertumbuh. Hanya jika setiap orang bertumbuh, pemimpin bertumbuh, semua anggota bertumbuh, maka sebuah organisasi seperti Maranatha akan terus bertumbuh. Use 4-stage process. Apa prosesnya? Experientially, visually, emotionally, and convictionally. Experientially itu bicara masalah hal-hal yang berhubungan dengan percobaan-percobaan. Langsung dijolok untuk melakukan sesuatu. Visually itu bicara tentang apa yang mereka lihat. Ini bicara masalah keteladanan. Emotionally ini bicara masalah feeling, bicara masalah emosional. Dan kita harus cukup peka dalam hal ini. Convictionally ini bicara masalah spiritualitas. Give them varied experiences. Berikan pada mereka pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Jangan satu orang itu di satu tempat seumur hidup di Maranatha. Kasihan, ya. Rolling, dilakukan rolling supaya mereka punya kesempatan. Dan yakinkan rolling itu adalah bagian dari pengembangan karir. Strive for excellence, berjuang untuk mencapai keunggulan. Dan care enough to confront. Ketika dikonfrontasi, kita harus punya humility. Supaya apa? Supaya konfrontasi itu kita tidak anggap sebagai suatu ancaman. Maka kita harus membiasakan diri ketika melakukan konfrontasi pada seseorang, niat kita harus baik untuk mengembangkan organisasi. Bikinlah keputusan-keputusan yang berat, jangan hanya keputusan-keputusan yang populer. Kadang-kadang keputusan yang berat itu bisa menimbulkan banyak sekali perselisihan, tetapi itu yang benar. Tidak apa-apa. Pergumulkan, pikirkan baik-baik, minta hikmat, ambil keputusan yang berat. Meskipun tidak populer, tapi untuk kebaikan Maranatha dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa lakukan juga satu hal, yaitu be personally secure. Pastikan setiap orang di Maranatha itu merasa secure. Artinya apa? Mereka tidak merasa terancam apabila mereka speak up. Ketika mereka speak up, mereka tidak merasa terancam karena apa? Mereka merasa orang-orang di atasnya itu terbuka untuk menerima masukan. Dan jangan menjadi seorang pemimpin yang insecure. Jadilah pemimpin yang secure. Yaitu pemimpin yang tidak keberatan kalau orang-orang yang dia pimpin menjadi orang-orang yang jauh lebih hebat darinya dan menjadi lebih berkembang dan lebih maju. Tidak apa-apa. Kembangkan semua orang. Beberapa orang akan melejit dengan kecepatan tinggi. Beberapa orang lebih lamban. Yang tinggi mungkin akan melewati kita. Tidak apa-apa. Dan kita bersyukur karena itu. Harapan saya satu hari Anda bisa mendapat pujian dari Sang Khalik yang dinyatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia.
Kiranya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang kedapatan tak bercacat, karena kita berusaha sebaik-baiknya dan kita melakukan dengan sangat baik yang menjadi tugas tanggung jawab kita, dan tak bernoda di hadapan Sang Khalik. Sebagai penutup, saya berikan satu quote untuk kita renungkan bersama-sama. Invest money in people, it always yields the highest return on investment. Mau mendapat investment yang tertinggi pengembaliannya, yaitu invest money kita kepada orang. Bukan kepada gedung, bukan kepada yang lain, tapi kepada orang. Kembangkan setiap orang di Maranatha. Muliakan Tuhan. Dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Dan pastikan spiritualitas mereka juga diperhatikan. Mari kita berdoa, sahabat Maranatha, ibu, bapak, saudara. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk pertemuan singkat kami. Kiranya menjadi inspirasi dan menolong kami untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Berikan kami kesempatan juga untuk kami menyadari dan merefleksikan bahwa kami adalah pemimpin. Dan kami harus bertumbuh dan berkembang untuk semakin serupa dengan Engkau. Dan ada banyak pekerjaan di dunia ini yang harus kami selesaikan dan menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tuhan, kami mau serahkan Maranatha dengan segala pergumulannya, para pemimpin dengan segala pergumulannya, dan setiap karyawan, mahasiswa, alumni dengan segala pergumulannya. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat sehingga Maranatha boleh terus melejit untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berbeda dengan dunia pada umumnya. Karena apa? Karena Tuhan ada di Maranatha. Tuhan, kami berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan lewat lembaga ini. Kepada-Mu ya Allah dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Sunjoyo untuk kebenaran firman Tuhan dan sharing yang sudah dibagikan. Kini saya mau mengajak kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang telah Engkau taburkan bagi kami melalui hamba-Mu Pak Sunjoyo. Engkau mampukan kami semua supaya firman, inspirasi yang telah kami dapatkan, kami juga mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami, terkhusus di Universitas Kristen Maranatha. Kami percaya setiap orang yang Tuhan karuniakan bekerja, menempuh pendidikan di Universitas Kristen Maranatha adalah sumber daya insani yang perlu untuk terus ditumbuh kembangkan agar mampu melayani dengan baik seturut dengan potensi talenta yang Tuhan berikan, dan hidup mereka, hidup kami semua menjadi hidup yang bermakna. Kami memohon belas kasihan Tuhan supaya sabda-Mu ini dapat kami kerjakan. Berkati Pak Sunjoyo yang telah membawakan firman-Mu, biarlah Engkau terus memberkati ia dengan hikmat, sehingga dimanapun ia berada, ia dapat menjadi saluran berkat, menaburkan inspirasi untuk pengembangan kapasitas manusia juga institusi di mana saja Tuhan mau memakai ia. Kami serahkan setiap harapan-harapan yang ia doakan secara pribadi bersama dengan istri terkasih. Tuhan dengarkan setiap doa-doa yang disampaikan dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami saat ini berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha, biarlah Tuhan memberkati para pimpinan, baik direktorat juga yang ada di dekanat, dan semua pimpinan yang ada di setiap lembaga atau badan di Universitas Kristen Maranatha. Mampukan dengan hikmat Tuhan sehingga setiap orang yang memimpin dapat melayani dengan baik dan boleh membawa Maranatha ke arah yang lebih baik. Terkhusus kami berdoa untuk segenap karyawan dan juga para mahasiswa, mahasiswi. Tuhan memberkati mereka dalam proses studi melalui jaringan online, biarlah semua dapat berjalan dengan baik, dan kami juga berdoa menyerahkan proses penerimaan mahasiswa baru, biarlah semua dapat berlangsung sesuai dengan rencana kami. Berkati seluruh upaya-upaya yang dilakukan. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus proses penanganan COVID-19 secara nasional, juga di Jawa Barat, biarlah semua boleh berlangsung dengan baik, pandemi ini cepat berlalu, dan kami boleh beraktivitas seperti semula. Dan terlebih hikmat yang kami dapatkan semasa COVID,
biarlah itu dapat kami hidupi, kami teruskan, kami lanjutkan. Bahkan kami terus membangun kehidupan baru dengan kreativitas, dengan inovasi, sehingga hidup kami terus berkembang. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan para dokter, suster yang ada di garis depan. Biarlah Tuhan mampukan mereka untuk melayani dengan setia. Kami berdoa untuk setiap pribadi, keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi di masa pandemi. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan kami semua biarlah percaya bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi, Allah senantiasa mampu mengubah semua itu untuk mendatangkan kasih dan kebaikan untuk kami. Karena itu biarlah hidup yang kami sementara jalani saat ini dapat terus kami lanjutkan dengan iman, dengan pengharapan. Dan kami percaya hal-hal yang baik akan terus Tuhan datangkan, karuniakan untuk kami. Inilah doa kami Bapa. Kami sampaikan semua doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah ini selesai, namun hidup yang beribadah belum usai. Biarlah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita lanjutkan dan kita isi hidup kita dengan karya terbaik, seturut dengan potensi dan talenta yang Tuhan karuniakan. Allah, Sang Sumber Rahmat, kiranya mengaruniakan kepada saudara-saudara kekuatan, kesehatan, hikmat kebijaksanaan untuk menata dan membangun hidup dengan lebih baik. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali di Maranatha Family Fellowship minggu depan. Salam sejahtera untuk kita semua.